Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kita bersyukur saudara kita boleh dipertemukan kembali. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau masuk ibadah pada siang hari ini. Biarlah kuasa Tuhan boleh tercurah atas kehidupan saya dan saudara, dimanapun saudara hari ini berada, dimanapun kita sekarang duduk atau kita sedang pergi, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Mari kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya sungguh tidak ada Allah lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, amin Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu. Hanya Engkau yang layak kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami percaya Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau menempatkan Engkau di posisi yang pertama dan terutama dalam kehidupan kami.
sebab Engkau yang layak kami sembah, kami puji di dunia ini Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Untuk itu Tuhan, kami memberikan hati hidup kami untuk Engkau. Berdaulatlah atas kehidupan kami, supaya kami tidak salah dalam melangkah Tuhan. Hari ini berfirmanlah Tuhan pada kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau pakai hamba-Mu ini sesuai dengan rencana-Mu saja. Dan kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur hari ini saudara apa kabar? Semoga saudara yang ada di rumah maupun yang ada di kantor maupun dimanapun berada, kita semua selalu Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih kemampuan untuk saya dan saudara boleh menjalani hari-hari ini bersama Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang saya sharingkan terdapat di Bilangan, ya, Bilangan 22 ayat yang ke-21. Ya, mari kita membaca bersama-sama Bilangan 22 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Ya, ini panjang tapi saya mau saudara untuk mengerti ya firman Tuhan ya. Judulnya adalah Keledai Bileam dan Malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan padang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya pada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulkannya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku, jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu
pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Puji nama Tuhan. Dari sini firman Tuhan ya, kenapa sih Bileam sampai Tuhan tuh murka? Karena dia terpengaruh ya dengan omongan dari Balak. Jadi bujukan omongan dari Balak ya untuk mengutuki Israel. Jadi Bileam itu dia mau ke sana ya, mau ke Israel untuk ya karena kebujuk sama omongan dari si Balak ini ya. Beberapa dari kita atau saya dan saudara pernah terbujuk juga ya untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Misal ya, kita mau ke gereja gitu ya, terus ada teman atau ada ya orang sekitar kita bilang, nggak usah ke gereja. Kamu ngapain ke gereja, buang-buang waktu. Di sana pun juga kamu paling ya pokoknya adalah jelek-jelekin gitu ya. Ya itulah bujukan-bujukan ya orang supaya tidak ke gereja, atau bujukan-bujukan supaya orang itu menjauh daripada Tuhan ya. Tetapi di sini Bileam itu sangat dikasihi Tuhan ya. Saya bilang kenapa dikasihi Tuhan? Karena lewat kita baca firman Tuhan ya, dari judulnya sampai pada akhirnya Tuhan tuh masih mengingatkan ya. Nah, saudara, kalau saudara dalam hari-hari ini saudara mulai mengalami kemunduran di dalam Tuhan, saudara mulai merasa bahwa saya aman saja tuh, saya diberkati kok, saya sehat sampai saat ini, saya nggak perlu cari Tuhan gitu ya. Nah, saudara, ketika saudara mengalami hal seperti itu dan Tuhan tidak mengingatkan, wah hati-hati ya saudara. Tetapi bersyukur sekali ketika saudara udah mulai kemunduran, sudah mengalami yang namanya sudah merasa nyaman, terus gak mau cari Tuhan, tapi Tuhan ingatkan lewat masalah mungkin, atau mungkin Tuhan memberikan seseorang yang Tuhan urapi ya untuk bisa menyampaikan ya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lah bersyukurlah, karena tidak semua orang mendapatkan kasih itu seperti Bileam ya. Ketika itu Bileam dia terbujuk untuk yang mengutuki bangsa Israel, tapi Tuhan menghalaukan ya. Kalau dia sampai sana malah dia nanti yang terbunuh ya, karena saudara tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi Tuhan ya. Karena bujukan dari Bileam ya, dia sampai sebenarnya sampai mencelakakan diri ya. Jangan sampai bujukan-bujukan dari orang-orang itu membuat kita jadi celaka, membuat kita jadi tidak memiliki damai sejahtera, membuat kita jadi menjauh daripada Tuhan ya. Jangan sampai saudara. Untuk itu ketika ada yang mengingatkan ya, sampai keledainya aja yang harus mengingatkan ya, nggak tahu siapa lagi ya. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan ya saya dan saudara. Tuhan bisa pakai musibah, Tuhan bisa pakai siapapun ya untuk menghalaukan kita dari hal-hal yang jahat atau yang menyelakakan diri kita ya saudara. Dan di sini ya, ketika kita seringkali ada yang mengingatkan kita, tapi kita udah berprasangka buruk sama orang itu ya, seperti Bileam ini udah berprasangka buruk sama keledai ya. Banyak dari kita juga suka berprasangka buruk sama orang ketika ada yang memberitahukan kita atau ada yang mengingatkan kita, alah kamu nih sok tahu, kamu kan tidak tahu ya apa yang saya lakukan. Apalagi nih hewan ya Tuhan pakai untuk berbicara ya saudara. Nah, beberapa dari kita gampang sekali mudah terpancing ya, mudah emosi ya karena keadaan ya. Nah, di sini ada salah satu trik untuk mengendalikan kemarahan, yaitu bisa saudara dengan berhitung ya. Kalau kita marah kan tarik nafas ya, hitung 10, 9 ya. Bisa juga dengan tarik nafas ya supaya lebih rileks ya, dan lebih mampu mengendalikan diri sehingga kemarahan kita tidak meluap melalui perkataan atau perbuatan yang bertolak belakang dengan jiwa kita ya. Di sini juga ya, Bileam ini ya, dia tersesat dan menjadi sukar mendengar, yaitu tadi karena hatinya tidak taat ya kepada kehendak Tuhan ya.
lebih banyak mendengarkan orang lain, lebih percaya daripada kehendak Tuhan ya, dan menjadikan matanya buta sehingga dia tidak melihat malaikat Tuhan ya. Bileam kehilangan kepekaan sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Berapa dari kita hilang kepekaan ya, akhirnya kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik ya saudara. Dan kita belajar bahwa mengikuti Tuhan itu harus taat, harus memiliki kepekaan terhadap pemimpin Tuhan ya. Tetapi kehadirannya ya, kehadiran Tuhan akan dianggap sebagai duri bagi mereka yang tidak mau taat ya. Jangan jadikan resiko ketaatan kita sebagai alasan untuk melarikan diri dari Tuhan. Ya, terlebih lagi kedaulatan Tuhan atas hidup manusia itu bersifat mutlak. Kedaulatan Tuhan mampu menjaga orang benar dan menaklukkan segala nafsu jahat manusia. Jadi di sini saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus taat. Kalau kita taat kepada firman Tuhan ya, maka kita akan apa saudara? Peka ya. Kita akan peka mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Yaitu kuncinya adalah apa? Taat. Ya, kita taat ya, dan kita peka akan suara Tuhan. Jadi nurut ya. Kadang kita kalau sama orang tua aja suka nggak nurut ya. Pada sebenarnya orang tua bermaksud baik, tapi kadang anak tidak mengerti. Ya, saya sebagai orang tua jadi belajar bahwa oh iya ya, selama ini saya jadi anak itu suka bandel sama orang tua, nggak dengar-dengar. Nah, sekarang imbas ya ke anak ya. Jadi tahu rasanya jadi ibu ketika anak kalau dibilangin nggak dengar, nggak taat. Orang tua gemes nggak? Pasti gemes ya, sama kayak Tuhannya gemes sama Bileam ya. Kenapa dia nggak nurut, malah terbujuk sama hasutan manusia yang penuh tipu muslihat ya, tidak membawa kita ke dalam kebenaran ya. Ya sama halnya kan kalau anak kita kasih tahu tapi dia lebih percaya orang lain ya, atau mungkin suami kita kasih tahu dia lebih percaya orang lain ya, atau kita sebagai istri juga dikasih tahu sama suami juga percaya sama orang lain, itu rasanya gemes ya. Sama halnya Tuhan juga dengan Bileam ya. Nah, jadi dari sini kita mau belajar untuk mendengarkan, taat kepada Tuhan ya, peka kepada Tuhan, supaya apapun ya yang kita jalani, hari-hari kita jalani, Tuhan tuh selalu menggandeng atau berdaulat atas kehidupan saya dan saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus taat agar kami bisa peka akan suara Tuhan. Jangan biarkan kami hidup dengan bujukan-bujukan yang ada di dunia ini yang membawa kami sesat dan menjauh daripada-Mu. Tetapi biarlah kami hidup di dunia ini untuk menjadi terang dan kami mau taat sampai pada akhirnya. Jamahlah hati kami, pikiran kami, selagi kami masih hidup. Kami tidak ada kata terlambat untuk mengubah atau memberikan yang terbaik. Kami berdosa, manusia berdosa dan banyak salah. Tetapi lewat firman Tuhan ini, kami mau belajar untuk kembali ke jalan-Mu yang benar, untuk percaya bahwa Tuhan punya kuasa dan jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.